Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto. Seperti biasa seputar info. Kalau kita lihat berita-berita di belakang bahwa ada salah satu praktisi politik yaitu Pak Hasto yang kita lihat di media begitu gencar terus mensuarakan dan juga membongkar semua yang berkaitan dengan masalah Pak Jokowi. Tidak sedikit hal-hal yang sangat krusial disampaikan oleh Pak Hasto. Masalah berkaitan dengan masa lalu pada saat Pak Jokowi masih duduk sebagai presiden. Sekarang Pak Hasto begitu gencar. Dan hal-hal yang disampaikannya adalah hal yang sangat krusial. Dan juga menyangkut sebuah nama Pak Jokowi. Dan tidak sedikit apa yang disampaikan adalah hal-hal yang bisa jadi tentang nama baik. Tapi kita lihat tidak ada semacam tindakan dari Pak Jokowi. Padahal kalau kita lihat kata-kata dari Pak Hasto memang lumayan cukup menusuk gitu ya. Nah, ini coba kita dengarkan dari Pak Hasto ya. Saya bongkar. Jadi saya nyatakan di sini bahwa Anies Baswedan kriminalisasi itu perintah dari Presiden Jokowi. Pak Jokowi ini sering main belakang. Saya masih ingat Anies Baswedan. Ketika Anies Baswedan itu dikriminalisasi, itu Pak Presiden Jokowi berbicara dengan saya. Seperti beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan. Sehingga itu nyata-nyata kasus Formula E itu kriminalisasi, dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung. Kriminalisasi Anies Baswedan. Kata-kata kriminalisasi begitu banyak disampaikan oleh Pak Hasto berhubungan dengan Bapak Anies Baswedan di Formula E. Karena memang sekarang lagi center Formula E, katanya tersangkut diduga adanya korupsi di Formula E dan menyangkut nama Pak Anies Baswedan. Pak Hasto menyangka bahwa ini adalah kriminalisasi terhadap Pak Anies Baswedan. Dan bukan hanya ini saja yang disampaikan, ada beberapa poin juga yang disampaikan oleh Pak Hasto. Tetapi sekali lagi, ini seolah-olah kok ada semacam sebuah keberanian yang disampaikan oleh Pak Hasto. Kita juga pengen tahu kenapa ada mencantut sebuah nama Pak Jokowi, tetapi dari Pak Jokowinya sendiri tidak memberikan suatu respon. Ya, maksudnya responnya kalau misalkan ada pencemaran nama baik, kalau misalkan seperti itu, kan harus ada respon. Misalkan apa responnya? Ya melaporkan dan lain sebagainya. Tetapi ini tidak ada. Apakah memang inilah gaya daripada Pak Jokowi yang memang tidak tidak terpengaruh, tidak tergubris, dan atau dianggap angin lalu ya? Karena memang kalau kita lihat Pak Jokowi kan tidak pernah menggubris hal-hal yang sifatnya sepele. Sekalipun dia dihina, dicaci, dimaki, juga difitnah, beliau ini Pak Jokowi tidak pernah terpengaruh. Dan itulah gayanya Pak Jokowi ya, stylenya Pak Jokowi kan begitu. Dan itu juga menurun kepada Mas Gibran yang tidak usah ditanggapi hal semacam demikian. Tapi kita pengen tahu sih, coba kita lihat politisi ya atau pengamat dari seseorang ya, yaitu dari
Coba kita lihat ya. Jadi Hasto ini adalah konsumen sekaligus produsen hoax. Waduh. Nah, ini pernyataan yang datang dari saya ya. Iya. Mas Hasto, Anda ini konsumen hoax dan produsen hoax. Gitu. Artinya dia sedang memancing Pak Jokowi untuk melakukan laporan ini. Nah, bukan Pak Jokowi. Ya, Anies. Bukan Pak Jokowi saja. Ya, oh iya. Terutama polisi. Ya. Jadi dia ini mancing, mungkin tadi ya, anggaplah ya Pak Jokowi untuk melaporkan dia. Ya. Mancing polisi untuk nangkap dia. Iya, Mas Hasto ini mancing di polisi untuk nangkap dia. Justru itu adalah jebakan Batman dari Hasto. Tangannya jangan terlalu kencang. Tangannya jangan terlalu kencang. Oh gitu ya? Enggak. Tolong mejanya diganti. Mejanya diganti. Ya. Justru Mas Hasto itu ya sedang berusaha agar memang betul-betul dia ditangkap. Karena kalau nanti dia ditangkap, dia akan kembangkan ini menjadi isu nasional. Yang lebih besar lagi. Apa lagi itu berarti? Bahwa dia mengalami kriminalisasi. Nanti akan muncul tuh teman-temannya yang ikut mendorong dia. Said Didu. Mungkin nanti Pak Din Samsudin. Mungkin kawan kita Refli Harun. Mungkin muncul nanti siapa tuh? Rocky Gerung lah. Rocky Gerung pasti. Kan? Siapa lagi? Mungkin nanti Ferry Amsari. Mungkin nanti Bivitri Susanti. Ya kan? Kawan kita semua mungkin itu. Nanti Amin Rais. Bukan mungkin. Pasti nanti Amin Rais. Gitu. Iya. Ini hebatnya ini bisa mengundang kita tertawa karena pengetahuannya banyak. Kita sudah bisa baca skenario ini, gitu. Ini kan sama juga dengan Said Didu, ya kan? Wah, dilaporkan ke polisi, langsung dia bilang saya dikriminalisasi karena membela rakyat, ya kan? Muncul pembelaan dari banyak pihak, gitu loh. Nah, ini modus operandi yang sedang dijalankan atau sedang disiapkan oleh Hasto Kristianto, gitu loh. Ya, kalau kita lihat ini kalau misalkan sebuah strategi, ya, berarti sebenarnya sama dengan juga kalau tadi disebutkan nama-namanya ya, ada Rocky Gerung, kemudian RH, kemudian dan lain-lain. Itu adalah tim-tim yang memang terus terus menguliti Pak Jokowi ya. Nah, apa ini sebuah strategi yang disampaikan? Nah, kalau kita lihat juga seperti Bapak Said Didu merasa juga dikriminalisasi. Seolah-olah memang ini kalau kita lihat seperti memang pengen dilaporkan dan nanti akan mengembang jadi isu nasional, termasuk juga masalah pupuk papa. Ya, mereka mencoba untuk supaya pihak kepolisian bergerak atau yang bersangkutan bergerak. Yang disampaikan atau dikatakan yang ditujukan ya supaya, tetapi sekali lagi inilah strategi Pak Jokowi yang memang dicoba untuk diumpan ya, seolah-olah kan diumpan seperti itu kan, apakah terpancing apa tidak ya, tapi tidak terpancing. Akun Fupu Papa tidak terpancing, Pak Jokowi juga tidak terpancing ya. Nah, ini strategi memang yang cukup jitu dari Pak Jokowi. Jadi memang menghadapi semacam orang-orang semacam itu cukup dengan jawabannya satu adalah apa? Lewat Mas Kaisang. Kalau misalkan itu Pak Mulyono pernah memakai baju di belakang saya anak Pak Mulyono, ya. Kemudian kemarin terakhir apa yang disebutkan kakaknya yaitu Mas Gibran sempat disebut-sebutkan di situ. Ya. Ada aja kode-kode yang disampaikan oleh Mas Kaisang. Itulah jawabannya sebenarnya ya. Jawaban yang diberikan oleh Pak Jokowi dan Mas Gibran lewat Mas Kaisang jawabannya sebenarnya. Mas Kaisang bawa kerupuk kaleng dan sebagainya. Ya, jawaban-jawabannya seperti itu, dan itu kan membuat juga menjadi menjadi ya bisa jadi kepanasan juga seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa memang strategi, apakah ini sebuah strategi yang dilakukan oleh Mas Hasto ya terhadap Pak Jokowi supaya ini jadi bisa melebar jadi isu nasional, tapi Pak Jokowi tidak terpancing. Assalamualaikum.